Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penutup para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya yang artinya, "Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bentuk rahmat beliau adalah mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat dari kalangan jin dan manusia, sehingga mereka mendapat ridho dari Sang Pencipta. Lebih dari itu, terdapat beberapa dalil khusus di mana Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak para jin untuk masuk Islam. Ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu dan mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya bangsa jin untuk memberi peringatan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29. Ibnu Katsir menukil keterangan dari Ibnu Abbas bahwa jumlah mereka ada 7 jin yang semuanya rajin ibadah. Tafsir Ibnu Katsir ayat 289. Setelah para jin itu mendengarkan Al-Quran dan mereka beriman kepadanya, mereka kembali dan mendakwahi kaumnya di kalangan jin. Allah ceritakan di lanjutan ayat. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Maka mereka itu dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 30-32. Kemudian dinyatakan dalam riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan yang lainnya bahwa Alqamah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Apakah ada di antara kalian yang ikut bersama Rasulullah SAW pada malam beliau bertemu jin?" "Tidak, hanya saja pada suatu malam sebelumnya kami bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami kehilangan beliau dan kami pun mencari beliau di lembah dan semak-semak hingga kami mengatakan beliau dibawa pergi oleh jin. Malam itu kami menjalani malam paling buruk. Di pagi harinya tiba-tiba beliau datang dari arah Hira. Kami pun segera menyambut beliau, 'Ya Rasulullah, kami kehilangan engkau dan kami berusaha mencari engkau, namun kami tidak berhasil menemukan engkau, sehingga kami merasa sangat sedih di malam itu.' Jawab Nabi SAW, 'Ada seorang dari kalangan jin yang mendatangiku, aku pun pergi bersamanya dan aku bacakan ayat Al-Quran kepada mereka.'" Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, "Kemudian Nabi SAW pergi bersama kami. Kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka, dan mereka meminta bekal hidup. Lalu Nabi SAW bersabda, 'Pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i akan berisi penuh daging di tangan kalian, dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang kalian, yaitu jin.' Kemudian Nabi SAW mengingatkan, 'Janganlah kalian melakukan istinja dengan tulang dan kotoran, karena itu makanan saudara kalian dari jin.'" Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan yang lainnya. Sahabat yang beriman, itulah bentuk rahmatan lil alamin di diri Rasulullah SAW yang mampu berdakwah dengan jin. Semoga kita mampu meneladani sikap beliau agar kita termasuk umat yang diakui oleh beliau. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada hakikatnya jin ada yang hidup di darat, laut, dan di udara. Jin juga punya kemampuan memasuki tubuh manusia berjalan mengikuti aliran darah, mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan kita untuk selalu berlindung padanya dari bisikan dan tipu daya bangsa jin yang suka membisikkan keburukan ke dalam hati manusia. Jin atau syaitan merupakan musuh terberat manusia di muka bumi ini. Ada beberapa tempat di tubuh kita yang digemari oleh syaitan dan jin. Berhati-hatilah, jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita dari 7 tempat yang tidak kita jaga. Di mana sajakah tempat itu? Berikut ke-7 tempat yang digemari oleh syaitan dan jin.
1. Lubang mulut manusia. Jin akan berusaha masuk ke lubang mulut manusia saat sedang menguap. Oleh sebab itu, saat sedang menguap kita dianjurkan untuk menutup mulut. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. Hadis riwayat Muslim. 2. Di bawah kuku manusia. Rasulullah SAW telah menganjurkan kita untuk rutin memotong kuku sunnahnya hari Jumat, karena jin dan setan mengikat manusia melalui kuku-kuku yang panjang. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, potonglah atau perpendek kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. 3. Lubang hidung manusia. Saat manusia tidur, ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia. Karenanya saat bangun tidur, kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan atau insyikok dan mengeluarkan air dari hidung atau intisyar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. 4. Lubang telinga manusia. Bukan sekedar sembunyi di telinga manusia, namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka berarti telinganya itu telah dikencingi oleh jin. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang sedang tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. 5. Urat darah manusia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa jin atau setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia tersebut. Kemudian dari aliran darah itulah jin berusaha memperdaya manusia. Hal ini dijelaskan oleh Syafiyah binti Huyai bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. 6. Lubang pusar manusia. Lubang pusar merupakan tempat yang kotor karena tidak banyak orang yang membersihkannya. Sedang jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Bahkan saat seseorang diruqyah, diketahui bahwa kebanyakan jin bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar manusia. Meski demikian, kita tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar hingga mengoreknya. Cara membersihkannya cukup dengan menyekaknya secara lembut dengan air atau dengan kapas. 7. Lubang kemaluan manusia. Setan dan jin akan menambah rasa nikmat saat seseorang sedang berzina dengan cara menstimulir syaraf kemaluan. Oleh sebab itulah dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim baik pada pria maupun wanita dan berdoa, Allahumma janibna bisyaiton wa janibna bisyaiton wa rojaqna wa qina azabannar. Hanya dengan pasangan yang halal. Bila tidak baca doa, setan ikut saham yang kelak melahirkan keturunan yang berperilaku setan. Karena itu kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu dengan mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Sebab selain menjadi tubuh lebih bersih dan sehat, kita juga dapat menghalangi jin untuk bersembunyi pada bagian tubuh tersebut. Sahabat yang beriman, itulah ketujuh tempat di diri kita yang sering digemari dan ditempati jin dan setan. Semoga kita lebih waspada dan Allah tetap melindungi kita dari godaan jin dan setan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.